beberapa hari ini kemarin kita kegiatan terakhir saya ngajak beberapa pengelola sekolah itu ke Jepang untuk belajar sekolah yang ada di Jepang seperti apa gitu. Dan malam ini saya mau sharing tentang ya meningkatkan branding sekolah uh, dengan program internasional yang bisa kita jalankan gitu. Yang pertama, coba next bisa tolong di next. Ada banyak program yang bisa kita kerjakan untuk membranding sekolah kita bisa lebih bagus, lebih hebat dibanding yang lain, lebih unggul dibanding yang lain. Karena hari ini di Indonesia ini jumlah orang yang keluar negeri itu hanya 8%. Gitu. Jadi jumlah orang Indonesia yang keluar negeri itu sangat sedikit. Artinya ini menjadi peluang bagi kita sekolah untuk bisa membangun keunggulan sekolah kita lebih dari yang lain. Baik, nggak terdengar ya? Cek. Mas, suaranya bergema. Aman Pak, aman kedengaran Pak. Kan ya Pak ya? Agak sedikit pelan seperti itu Bapak. Oke. Aman, suara aman. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi data yang muncul itu ada yang mensurvei dari World Visuals data bahwa Indonesia ini nomor 2 paling tersedikit warganya bepergian ke luar negeri. Dalam hal ini totalnya hanya 8% gitu. Jadi 92%-nya orang Indonesia itu tidak pernah keluar negeri. Gitu. Jadi jumlah penduduk Indonesia hari ini ada 289 juta. Jumlah TKI yang saat ini bekerja di luar negeri itu ada 5 jutaan. Jumlah jamaah umroh haji itu total 2,5 jutaan per tahunnya. Jumlah mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu ada 50 ribuan. Nah, menurut data BPPS, jumlah orang Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri totalnya di tahun 2025 itu hanya 9,2 juta. Gitu. Jadi kalau di total keseluruhan, jumlah Indonesia 8% yang ke luar negeri itu hanya sekitar 23 juta orang. Gitu. Jadi 200 sekian jutanya itu nggak pernah keluar negeri. 92%-nya itu nggak pernah keluar negeri. Sehingga ini sebenarnya peluang bagi sekolah-sekolah kita. Kalau kita punya program untuk luar negeri, maka ini menjadi jalan bagi sekolah kita bisa membangun keunggulan dibanding sekolah-sekolah yang lain. Karena sekolah lain kemungkinan umumnya juga nggak punya program untuk luar negeri. Iya, memang gitu dari dulu sih, tak heran. Sehingga sebentar gitu pun kalau gitu tak apa-apa tuh. Sehingga kalau sekolah kita bisa punya program untuk luar negeri, maka ini sangat bagus sekali untuk membangun brand sekolah yang ada di kita. Gitu. Nah, ada sangat banyak program untuk luar negeri. Bisa di next, Pak. Nah, maka luar negeri ini menjadi jalan untuk kita membangun branding di sekolah kita untuk menjadi lebih dibanding yang lainnya. Gitu. Maka ada banyak sekali program internasional luar negeri yang bisa kita programkan di sekolah kita, baik untuk siswa kita, guru-guru kita, maupun di yayasan untuk kegiatan di luar negeri tersebut. Gitu. Bisa next lagi, Pak. Nah, ini ada beberapa program ke luar negeri yang sudah kita jalankan. Cuma mungkin nggak bisa saya sampaikan semuanya karena waktunya terbatas juga, tapi secara umum gambaran globalnya ada IDN Backpacker yang sudah kita jalankan, IDN mengajar ke berbagai macam negara, pertukaran pelajar di sekolah yang lain, kemudian ASEAN Youth Leadership, kemudian pramuka internasional, kemudian mengisi sekolah seminar-seminar internasional di luar negeri, PKL ataupun magang di luar negeri, kemudian kuliah di luar negeri ataupun ikut event-event internasional maupun edutrip mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di luar negeri, termasuk yang kampus yang kita kunjungi. Jadi sangat banyak sekali program internasional, ini hanya beberapa saja yang yang sudah kita jalankan semua. Jadi
Ya harapannya saya bisa mengajak banyak sekolah-sekolah lain yang kita bikin program untuk internasional, sekolah kita masing-masing untuk bisa punya program di luar negeri gitu. Next Pak. Ini contohnya IDN Backpacker gitu. Kita punya program awalnya 2 negara, Singapura, Malaysia, kemudian berkembang lagi menjadi 2 negara, tapi Saudi dan Turki, kemudian berkembang lagi 10 negara, kemudian 11 negara, 20 negara, dan sekarang insya Allah Juli nanti itu jalan 30 negara Asia, Afrika, Eropa. Gitu. Dan ini ya, program ini ya insya Allah nggak ada di sekolah yang lain, jadi kita bisa punya keunggulan di sini. Dan teman-teman juga bisa meniru, artinya bukan cuma kita, teman-teman bisa meniru program ini untuk menjalankan program backpackernya masing-masing sesuai dengan kegiatannya masing-masing di situ. Gitu. Next Pak. Nah, kita bisa misalkan ini lagi di India, kita bisa bikin kegiatan berbagai macam hal di India. Next lagi Pak. Nah, ini di Saudi, kita di Madinah, di sana pakai baju OSIS, terkadang ataupun sering kali sama jamaah umroh di Indonesia itu dikasih uang saku gitu, karena merasa kayak anaknya itu. Jadi pas mereka berkegiatan di sana, ya sering kali dapat dikasih uang sama ibu-ibu terutama yang ngasih ke santri-santri kita itu. Next lagi Pak. Nah, detailnya teman-teman bisa kunjungi di Instagram kita IDN Backpacker School. Itu ada banyak, ada 20 negara dan kemarin 20 negara Asia, Afrika, Eropa. Ada 3 benua yang kita jalankan. Video detailnya bisa teman-teman cek di akun kita tersebut gitu. Jadi kalau saya tampilkan satu persatu terlalu banyak, sekedar gambaran saja. Yang jelas kita sudah menjalankan itu selama beberapa tahun ke belakang, dan alhamdulillah ya berjalan sampai dengan hari ini. Dan semester besok Juli itu kita akan jalankan 2 program, satu untuk mahasiswa IDN yang akan bebagian program backpacker 30 negara Asia, Afrika, Eropa, dan SMK IDN backpacker 20 negara Asia, Afrika, Eropa juga gitu. Nanti detailnya videonya per negara seperti apa, gambarnya bisa di akun Instagram itu. Next Pak. Kegiatannya apa aja backpackernya, misalkan ini kegiatan backpacker, kita bikin ya KPM seperti biasa, jadi kita belajarnya hanya pindah tempat aja gitu. Kemudian kita punya program IDN mengajar ke beberapa negara yang kita kunjungi, kita mengajar di sekolah-sekolah yang ada di sana. Sekarang di Riyadh, di Jeddah, di Mekah, di Turki, di Mesir, kita ngajar di sana gitu. Kemudian ada ibadah umroh, ada I'tikaf Ramadan, halaqah tahfidz ke Syekh di sana, kunjungan beberapa kampus, sharing ke mahasiswa PPI, Persatuan Perhimpunan Pelajar Indonesia di sana, exam internasional sertifikasi di sana, memperbanyak komunikasi dalam bahasa Inggris misalnya. Jadi di setiap negara itu caranya bagaimana untuk jalan backpacker itu, kita koordinasi komunikasi dengan para mahasiswa PPI yang ada di negara-negara tersebut. Jadi kita minta tolong mereka untuk koordinasi, menyiapkan tempat, menyiapkan transportasi, makan dan segala macamnya. Kita minta bantuan mahasiswa yang sudah ada di sana, kita kasih uang di sana, minta diuruskan di sana. Jadi kita nggak berkunjung langsung ke negaranya, tapi kita minta tolong ke mahasiswa PPI yang ada di berbagai macam negara itu untuk menguruskan segala macam kebutuhan kita. Nanti mereka yang bantu, kita yang ngasih uang jasa buat mereka untuk bantu menguruskan itu. Sekaligus juga mereka kita minta untuk sharing-sharing ke santri-santri kita agar mereka bisa tahu cara kuliah di luar negeri itu caranya bagaimana, mereka juga terinspirasi untuk bisa ke sana gitu. Next lagi Pak. Kemudian kegiatan lain misalkan kita bikin podcast gitu. Di setiap negara kita bikin podcast dalam bahasa Inggris gitu. Ya, misalkan lagi di Kashmir kita bikin English podcast di salju gitu. Next lagi Pak. Ini kita bikin podcast di Mesir. Next lagi Pak. Ini bikin podcast di Malaysia. Ya, ada banyak podcast yang kita bikin, itu cuma salah satu
contoh-contoh yang lain. Jadi misalnya teman-teman bikin program kegiatan keluar negeri, ya ini podcast ini bisa dijadikan sebagai salah satu program yang bisa dijalankan di luar negeri tersebut. Gitu. Oke, next lagi Pak. Nah ini kita bikin pas di Belanda, kita kebetulan pas mengajar di Belanda, kita juga sekaligus bikin ide English podcast di Belanda. Ya. Ini di YouTube-nya semua sudah ada, nanti teman-teman tinggal cari aja di situ IDN English podcast di masing-masing negara bisa ada gitu. Next. Awal mulanya kita ini tahun 2018 kita mulai backpacker SMK IDN di situ. Artinya awalnya mulainya dari Singapura dan Malaysia karena itu paling dekat. Artinya sebelum kita ke 30 negara itu kita mulainya dari yang 2 negara dulu, Singapura dan Malaysia. Gitu. Artinya yang relatif paling mudah untuk bisa dijalankan semua orang pada umumnya. Gitu. Nah, saya challenge ke santri saya, berani nggak kalian backpacker ke Singapura, tapi dengan uang sendiri, nggak boleh minta uang orang tua. Gitu. Itu sifatnya waktu itu dadakan gitu. Nah, mereka, ya Pak, berani Pak, oke kita jadwalkan ya, kita beli tiket. Gitu. Jadi mereka beli tiket masing-masing ke Singapura. Pokoknya yang penting punya uang buat beli tiket aja dulu, tiket pesawat. Gitu. Masalah nginep, masalah makan, pokoknya dipikir nanti. Yang penting yang penting punya tiket, bisa punya uang buat beli tiket, dan kemudian kita berangkat. Gitu. Ini yang perdana kita bisa jalankan di situ. Next lagi Pak. Nah, ini waktu awal sebelumnya Pak, review sebelumnya. Yang patung Merlion tadi, nah ini yang tadi yang malam tidur di patung Merlion. Nah ini. Nah, karena awalnya waktu itu banyak santri kita uangnya pas-pasan, nggak punya uang untuk menginap di hotel, nggak punya penginapan di hotel, karena hotel di Singapura itu mahal-mahal. Jadi kita biasanya apalagi ring 1 di patung Merlion, hotel-hotel di situ itu gitu, mahal sekali kita, jutaan per malamnya. Nah kita bikin nginep di ring 0-nya Merlion gitu. Jadi langsung di sekitar tangga-tangganya di patung Merlion itu. Gitu. Oh nggak punya uang, yang penting punya mental keberanian untuk berangkat dulu aja gitu. Karena waktu itu sifatnya dadakan. Saya challenge santri, siap nggak? Kita yang penting berangkat dulu lah gitu. Kalau dipikir-pikir, dipertimbangkan, dipersiapkan malah nggak jalan-jalan. Yang penting awal, yang penting jalan, anut berani, siap ya sudah kita jalan. Nah, itu maka jalan. Ini di Singapura kita nginep di sini. Gitu. Next lagi Pak. Nah ini di Malaysia kita tidurnya di masjid, tidurnya di masjid bandara, ya sudah begini aja gitu. Jadi itu menghemat uang karena waktu itu ini angkatan pertama, jalan pertama kali. Saya challenge ke santri dan mereka siap dengan segala macam kondisinya. Artinya saya tahu mereka uangnya belum cukup karena ini sifatnya dadakan. Saya challenge mereka dan mereka yang berani, ya maka saya jalankan itu, dan ya kita jalankan dengan seperti ini, alhamdulillah jalan gitu. Kita selesai misi backpacker Singapura dan Malaysia gitu. Dan berikutnya kita sudah lebih punya pengalaman untuk menjalankan yang lebih baik lagi gitu. Gitu. Next Pak. Nah, berikutnya selain IDN backpacker kita juga punya program IDN mengajar dan mengajar ke berbagai macam negara. Gitu. Salah satunya di sini misalkan kita mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Turki dalam bahasa Inggris tentunya. Next Pak. Kemudian kita mengajar di Filipina. Ini ngajar di Filipina, kita ngajar di sekolah Islam yang ada di sana. Gitu. Beberapa kali kita ada beberapa sekolah yang kita kunjungi di Filipina atau ngajar di sana dengan beberapa kali periode perjalanan, beberapa kali siswa yang berbeda lah. Gitu. Kalau yang Turki kemarin baru pertama kali. Next. Ini kita mengajar di Belanda, di Amsterdam. Ini SMP dan SMK kita ngajar di sana. Next lagi Pak. Ini kita mengajar di Jepang,
Dan ada juga di Malaysia, ada juga di Thailand, ada juga di Kamboja. Mengajar di beberapa negara. Next. Ya, paling banyak itu kita mengajar di Malaysia gitu. Ini contoh surat dari Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan tembusan ke kita kalau kita bisa ngajar di sekolah-sekolah berikut ini, ada banyak di sini. Jadi kita paling banyak akan mengajar di mana? Itu mengajar paling banyak itu kita di Malaysia. Dari Malaysia paling ujung dekat Thailand sampai Malaysia dekat Singapura gitu. Ya, kita koordinasi komunikasi dengan Kementerian Pendidikan yang ada di Malaysia, alhamdulillah diberikan surat untuk bisa mengajar di berbagai macam sekolah tersebut gitu. Next, man. Nah, ini misalkan kita ngajar di KV, kalau di sana di sekolah Malaysia namanya College Vokasional, di sini namanya SMK. Soalnya di akhir bulan ini kita akan ada program trip ke beberapa kunjungan ke beberapa sekolah SMK ataupun KV yang ada di Malaysia. Terus sebelah kanan itu kita mengajar di Johor Bahru, kemudian di Jeddah, kemudian di Riyadh. Ada sekolah Indonesia yang ada di luar negeri juga memang sekolah di luar negeri. Misalnya tadi Filipina ya memang sekolah yang pesertanya negaranya murid-muridnya memang negara dari Filipina. Kalau sekolah Indonesia Riyadh, Indonesia Jeddah, memang ini sekolah yang isinya orang Indonesia yang tadi berada di Jeddah gitu. Kalau yang KV tadi itu sekolah memang muridnya dari Malaysia. Next lagi, Mak. Ya, ini contoh pas kita ngajar di College Vokasional di Malaysia. Gitu. Ya, teman-teman perlu mainlah ke Malaysia biar tahu pendidikan di Malaysia seperti apa. Misalkan, oh ternyata di Malaysia itu SMK ini cuma 2 tahun loh gitu. Nah, sementara di Indonesia kan 3 tahun belajarnya kan, jenjang sekolah menengah atas ini jenjangnya 3 tahun. Oh, ternyata di Malaysia sekolahnya cuma 2 tahun gitu. SMK-nya itu di sana itu. Nah, hal-hal semacam itu teman-teman perlu belajar juga biar tahu sekolah di negeri yang negara yang lain itu seperti apa gitu. Biar nggak seperti kata dalam temurung gitu. Menurut kita sekolah itu ya kayak begini. Karena lihat sekolah yang lain di Indonesia juga begitu gitu. Nanti kalau teman-teman ke Cina, sekolah yang dari Cina sudah beda lagi. Gitu. Ataupun sekolah di Australia itu. Teman saya sekolah di Australia, sekolah SD 6 tahun nggak ada satupun bawa buku sekolah. Nggak ada pelajarannya, nggak ada bukunya. Jadi sekolah di tasnya sih cuma lunchbox aja gitu. Sementara berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia ada pelajarannya, ada belajar calistung segala macam. Oh ternyata di Australia nggak ada pelajarannya sekolah itu. Kemudian kita kemarin ke Jepang, saya bawa beberapa pengelola sekolah ke Jepang. Oh ternyata di Jepang pelajarannya cuma 6 atau 7 atau berapa itu, nggak banyak. Sementara di Indonesia pelajarannya ada belasan pelajaran gitu. Nah yang seperti itu, teman-teman kalau lihat langsung di sana, pendidikan di berbagai macam negara, oh ternyata beda-beda lah pendidikan itu di berbagai macam negara itu gitu. Atau Vietnam, saya kemarin baru pulang dari Vietnam itu baru selesai perang tahun 1900-an gitu 1900-an, kemudian perang itu karena mereka banyak menggunakan Amerika nyerang pakai bahan kimia, maka meskipun negara yang sudah selesai perang dan masuk masa damai, tapi banyak bayi-bayi yang lahir dengan kondisi yang nggak normal gitu. Sehingga setelah selesai perang nggak bisa berharap dengan generasi berikutnya, kan generasi berikutnya terlahir dalam kondisi yang nggak normal, dalam kondisi yang kurang baik lah gitu. Saya ke museumnya itu ngeri tampilan bayi-bayinya seperti itu karena penggunaan zat kimia di situ. Jadi walaupun selesai perang tapi masalahnya generasi berikutnya nggak bisa. Baru generasi kedua ketiga baru lahir generasi biasa kendaraan tersebut. Jadi tahun 2000-an awal mereka baru membangun negaranya sampai dengan 2000. Ya. Baru 20 tahun berjalan, tapi hari ini pisahnya negara Vietnam itu sudah mengungguli Amerika gitu. Skor pisahnya mereka di Vietnam, murid-muridnya mereka itu sudah mengungguli, sudah lebih hebat dibanding Amerika gitu. Adapun padahal baru mereka negaranya baru benar-benar membangun negaranya itu tahun 2000-an, baru 20 tahun. Sementara kita sudah merdeka tahun 1945, sudah 50 tahun, ya masih begini-begini aja, skor pisahnya pun rendah gitu. Nah, kita perlu tahu, di sana seperti apa sih gitu.
di Vietnam itu. Kita juga perlu tahu bahwa kalau misalkan dibandingkan negara Indonesia dengan negara lain itu agak susah. Karena di semua negara, di mayoritas banyak negara, itu ternyata sekolah-sekolah itu ya sekolahnya pemerintah, sekolah negeri gitu. Mayoritas sekolah negeri, mau di Malaysia, mau di Vietnam, mau di Jepang, mau di berbagai macam itu sekolah negeri gitu. Adapun di Indonesia mayoritasnya itu sekolah swasta gitu. Sehingga ya kalau mau dibandingkan ya agak susah gitu. Karena pengaturannya akan muncul macam-macamnya. Di Saudi itu pendidikan sekolahnya cuma satu jenis. Sekolah, pagi sekolah, sorenya dia TPQ, udah kayak gitu aja. Nggak ada pesantren di sana gitu. Sementara di Indonesia ada berbagai macam jenis sekolah. Karena sekolah itu dikembangkan oleh swasta, oleh masyarakat. Mereka mengembangkan sekolah masing-masing. Ada sekolah full day, ada sekolah pesantren, ada sekolah boarding, ada sekolah Montessori, ada sekolah homeschooling, ada sekolah alam, ada SDIT, ada sekolah mulazamah, ada macam-macam banyak jenisnya. Karena dikembalikan ke masyarakat gitu, masyarakat. Sementara kalau di luar negeri, karena pengelolaan semua oleh negara, pemerintah ya relatif seragam gitu. Nah, ternyata ada kayak gitu juga gitu. Nah, teman-teman perlu belajar biar nggak seperti kata dalam temurung, belajarlah sekolah-sekolah di luar negeri itu seperti apa. Gitu. Nah, kita punya programnya mengajak teman-teman untuk keliling di berbagai macam sekolah, ada di Cina, ada di Jepang, ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Australia, sama biar teman-teman ada gambaran untuk pendidikan di berbagai macam negara itu seperti apa, gitu. Sehingga bisa punya referensi untuk kita terapkan di sekolah kita nantinya. Lanjutlah. Ini kita mengajar di Mesir. Ada sekolah Indonesia di Mesir, di Kairo kita ngajar di sana. Next, nah, bagaimana caranya kita bisa mengajar di berbagai macam negara tersebut? Ya, kita cari kontak-kontaknya dari Instagram mereka, kita DM, kemudian kita kontak WA-nya, kita lanjut chat, kita email, kita cari-cari di Google Map-nya, cari sekolah yang ada di situ, kita tanya-tanya ChatGPT, minta kasih daftar list sekolah, gitu. Kemudian kita kontak semuanya satu persatu, baik itu lewat email, maupun di DM info, maupun di chat WA, satu persatu kita kontak-kontakin semuanya. Next lagi, Mbak. Nah, ini kita bagian dari membangun komunikasi. Kontak-kontak lagi chat. Next lagi. Mbak. Ini juga sama, kita chat, kita email, kita DM, inbox, segala macam. Next, Mbak. Nah, back lagi sebelumnya. Review back sebelumnya, Mbak. Nah, itu kita chat ke info, chat ke WA, email, itu mayoritas nggak merespon, nggak ada reply apapun, dia diam aja, nggak ada respon apa-apa. Gitu. Jadi kalaupun ada yang merespon itu pasti lebih sedikit, nggak banyak yang mau merespon. Tapi yang merespon kita follow up terus sampai akhirnya kita bisa ke sana. Gitu. Mereka sekolah pasti punya, kalau misalkan sekolah yang bahasa Inggris Filipina yang kita kontak bahasa Inggris. Ini kalau di Malaysia ataupun yang di Indonesia ya kita bisa pakai bahasa Indonesia, misalkan itu kita kontak-kontakan aja, dan mayoritas nggak direspon. Kita ngirim sampai seratusan email, seratusan kontak itu ya hanya segelintir yang kemudian di reply gitu. Artinya untuk bisa menjalankan mengajar di berbagai macam negara tersebut, penolakan ataupun nggak direspon itu lebih banyak lagi gitu. Kita coba kontak ke sini, itu mayoritas lebih banyak yang nggak direspon gitu. Tapi ya kita berjuang berupaya, kita cari lagi, kita kontak lagi, kita cari jalurnya lagi, sehingga kita bisa kemudian punya link, kemudian bisa menjalankan program untuk luar negeri. Next lagi, Mbak. Ini misalkan di Jepang gitu. Kemarin pas di Jepang kebetulan waktu itu ya pas tiketnya agak lumayan mahal, jadi angkanya sekian gitu. Nah kemudian kita tampilkan kira-kira pada mau nggak gitu, kalau backpacker
kemarin Edu Trip kita ke Jepang itu PP-nya itu tiketnya itu cuma 4 jutaan sekian kemarin. Dengan penginapan itu ya sekitar jutaan ya, kalau mungkin 6 juta sampai 8 juta lah, sampai belasan juta. Ini kemarin belum pas agak mahal aja, jadi ya menyesuaikan tiket lah gitu. Dan ya ternyata dengan angka ini yang daftar juga banyak. Daftar ada 87 orang, sementara kita cuma filter yang kita berangkatkan jadinya cuma 10 gitu. Ya ternyata banyak peminatnya gitu yang mau. Jadi mereka mengajar di luar negeri ya pakai biaya mereka sendiri, bukan dari sekolah gitu. Sekolah hanya mengkomunikasikan ke sekolah-sekolah yang mau kita datangi untuk mengajar tersebut. Selanjutnya biaya keberangkatan, biaya segala macam itu ya oleh orang tua santri. Next. Ini dan mengajar Australia, berarti kita pakai bahasa Inggris, ataupun ada staff yang di sana pakai bahasa Indonesia, kayak begitulah. Semuanya kotak-kotakan aja. Next lagi tuh. Nah, sesi berikutnya adalah mengisi seminar di luar negeri. Gitu. Nah, kita misalkan di santri kita SMK ngisi seminar di Myanmar. Next. Ini santri kita mengisi seminar di Shenzhen di Cina. Next lagi ya. Ini santri kita mengisi seminar di Malaysia. Next lagi Pak. Caranya bagaimana? Kita nyari event-eventnya. Seminar yang ada di luar negeri, call for paper atau apa, kita nyari di situ. Kita submit di situ. Santri kita selalu submit. Mereka submit, mau presentasi tentang apa, temanya apa, mereka submit. Ya sama. Lebih banyak yang ditolak dibanding yang diterima. Cuman yang namanya usaha gitu. Yang penting semua santri kita suruh kirim semuanya, nanti ya siapa yang diterima presentasinya ini ya untung-untungan aja. Artinya nggak bisa kita menjamin bahwa nanti semua akan bisa presentasi di luar negeri, ya nggak juga. Ini tergantung tiap siswa materinya apa, presentasi yang tentang apa. Yang penting kita submit, semua suruh submit, nanti ya mana yang kemudian diterima. Next lagi Bang. Ini juga sama, kita nyari nanti di luar negeri event, ada call paper, join this event sebagai peserta atau sebagai panitia, sebagai pemateri, kita sampai di situ. Nah, ada respon di email, kita ada kita bisa mengisi sekian-sekian, nah kita follow up di situ. Gitu. Nah, misalnya event-event conference begini di luar negeri banyak. Mau negara mana pun pasti ada, di Indonesia pun ada gitu. Cuma kalau ngisi conference di Indonesia ya sepertinya biasa aja, kurang menjual dibanding kalau kita ngisi presentasi di Singapura, kita ngasih prestasi di Eropa, lebih keren lah gitu. Jadi caranya ya dengan cara itu kita submit paper, kita cari conference, call for paper, kita submit jurnal, submit presentasi kita di situ. Ya nanti untung-untungan aja sih. Artinya semua santri ratusan suruh ngirim, nanti dari ratusan itu paling yang diterima papernya ataupun diterima presentasinya paling yang 1-2 orang aja, tapi itu sudah cukup buat kita mereka punya pengalaman untuk presentasi seminar di luar negeri gitu. Next lagi Pak, ini IGN Sport, jadi ada alumni kita yang ke luar negeri, kemudian kita minta sharing ke santri-santri kita. Dulu bisa kerja di Singapura, caranya bagaimana? Dulu bisa kerja di Malaysia, caranya bagaimana? Untuk menginspirasi santri-santri kita agar kemudian dia mau untuk bisa bekerja di luar negeri, gitu. Mengikuti ya jejak-jejak para alumni-nya gitu. Next Bang. Kemudian juga kita ikut pramuka internasional di Sangkom Wiyata di Thailand gitu. Insya Allah nanti ini bulan depan Juli ada lagi pramuka internasional di Sangkom. Teman-teman bisa ikut. Salah satu sekolah yang kita datangi juga nanti pas Edu Trip di bulan akhir Juni ini juga ada Sangkom Wiyata Thailand di sini. Jadi teman-teman bisa langsung nanya-nanya di sana, langsung ke sekolahnya, caranya ikut pramuka internasional bagaimana, bisa langsung di sana dengan sekolahnya yang ada di sana. Gitu. Yang dari Singapura, Malaysia, ada dari Thailand dan seterusnya.
Nah, ini PKL, jadi ada santri kita kelas 12 yang PKL di luar negeri, satu di Amerika, satu di Inggris. Nah, ini contoh yang PKL di Inggris ya. Dia cerita, oh ternyata PKL di luar negeri itu nggak sesuai yang dibayangkan. Orang kadang sudah overthinking duluan gitu. Padahal belum lamar, dia cerita, karena ketika kita iseng melamar aja, ternyata dari sekian lamaran ada yang dipanggil lo, dapat interview lo, dan ternyata dia dapat gitu. Jadi tentu yang santri siswa kita kelas 12 sekarang itu kita suruh apply ke 100 lamaran juga ke luar negeri untuk biar mereka bisa punya peluang untuk bisa PKL di luar negeri. Karena toh kakak tingkatnya bisa juga dapat PKL di luar negeri. Ada dua santri yang saat ini bisa PKL di luar negeri. Nah, satu di Inggris, satunya di Amerika. Sebelumnya cuma masih dekat aja di Singapura, Malaysia. Ini ada yang bisa jauh sampai Inggris itu. Ternyata ya alhamdulillah ada jalan untuk ke arah sana. Caranya apply 100 lamaran di Glints, di Job Street yang di Singapura ataupun di Gulf Thailand, mayoritas di Glints sama di LinkedIn. Menurut saya coba di situ. Next lagi Pak. Ini kemarin, nah ini saya ngajak kunjungan terus sekolah di SMP yang ada di Jepang. Nah, ternyata di Jepang ada pelajaran rumah tanggaan gitu. Jadi kemandirian ngurusin rumah itu bukan cuma urusannya perempuan gitu. Kalau di Jepang itu ternyata dilatih ya nyetrika, yang menjahit, yang memasak, yang mencuci itu dari SD, SMP, SMA gitu. Bahkan ada yang menarik juga, TK di sana ada pelajaran membuka tutup pintu jendela dan pintu rumah dan juga tirai, korden gitu. Jadi anak kecil di sana itu diajarin gitu. Jadi nanti kalau pagi itu pintunya dibuka, jaringannya dibuka, kordennya dibuka, tirainya dibuka gitu. Nanti kalau udah sore itu ditutup ya gitu. Itu ada prakteknya. Jadi di sekolah di sana, di TK di sana itu dibikinkan rumah kecil gitu, tapi ada pintunya, ada tirainya, ada jendelanya gitu. Itu menarik kita belajar di sana gitu. Next lagi Pak. Nah ini santri-santri kita yang kuliah di luar negeri, ada beberapa kampus di luar negeri yang santri-santri kita kuliah di sana. Ini masih belum update, ini versi lamanya. Yang Jepang belum masuk, yang Rusia belum masuk, ya masih versi lama. Cuman gambaran aja bahwa saya mendorong siswa kita untuk kuliah di luar negeri. Next lagi Pak. Nah kemarin saya kunjungan ke alumni SMK yang dia kuliah di Jepang dan kuliah di Taiwan. Salah satu alasan kenapa kok saya menyarankan untuk kuliah di luar negeri, karena kemarin mereka cerita dua-duanya. Mereka cerita semua teman-temannya dia mahasiswa dan kuliah di Jepang dan Taiwan, semua itu pasti bekerja part-time gitu. Jadi mereka aktivitasnya kuliah dan juga kerja gitu. Karena budayanya di sana sejak usia SMA itu sudah kerja, sudah nyari uang, jadi sudah belajar kemandirian sejak SMA gitu. Dan Safik yang kemarin yang kuliah di Taiwan cerita gitu, ya malu Pak, kita sudah kuliah masa masih minta uang orang tua gitu. Nah, tapi yang seperti itu tuh bisa kalau antum kuliahnya nggak di Indonesia. Kalau antum kuliahnya di Indonesia ya cuek aja minta uang orang tua gitu. Uang saku tinggal minta uang orang tua, uang kos-kosan tinggal minta uang orang tua, makan tinggal minta uang orang tua, uang kuliah tinggal minta orang tua gitu. Semuanya pokoknya tinggal minta aja gitu. Itu kalau antum kuliah di Indonesia ya mentalnya terbentuk minta-minta gitu. Tapi kalau antum kuliah di luar negeri, karena teman-temannya juga pada belajar kerja nyari uang sendiri, ya antum akan terikut budayanya di sana ya nyari uang sendiri sehingga antum mandiri gitu. Itu kenapa saya nggak menyarankan kuliah di Indonesia. Kalau kuliah di Indonesia, saya yang karakter mental antum yang terbentuk, antum akan terbentuk mentalnya karakter minta-minta, tinggal minta. Bahkan sampai nikah pun, sampai lulus kuliah pun masih diurusin orang tua, dicariin kerja orang tua. Sampai sudah nikah pun masih tinggal di rumah orang tua gitu. Nah,
ini kemandiriannya kapan mau dibangun, kapan mau dibentuk ini. Gitu. Bahkan saya kan juga punya kampus di DN, Politeknik IDN gitu. Itu bahkan orang tua itu minta dibikinkan grup WA orang tua mahasiswa, itu lucu sekali gitu. Itu saya itu bagaimana kemandirian itu tidak tertempa gitu. Nah, kalau antum kuliah di luar negeri, antum akan ditempa untuk bisa mandiri, nyari uang sendiri. Gitu. Karena budaya di sana teman-temannya juga begitu. Gitu. Saya tanya ke mereka, di sana ada nggak organisasi mahasiswa seperti BEM misalkan, ataupun organisasi mahasiswa klub-klub itu? Nggak ada Pak di sini, Pak. Di sini adanya sepak apa? Di sini adanya olahraga gitu. Tapi kalau klub mahasiswa, aktivitas mahasiswa, BEM itu nggak ada gitu. Ya karena mereka kerja, aktivitasnya kuliah, habis itu kerja udah habis tenaganya gitu. Kalau nganggur ya mungkin mereka masuk organisasi mahasiswa gitu. Cuman kan mereka bekerja sehingga ya waktunya habis untuk kuliah nyari ilmu dan kerja nyari uang gitu. Sehingga mereka itu membangun kemandirian di situ gitu. Dan di postingan saya, kalau milih kuliah itu apa faktor yang pilih, salah satunya adalah keterserapan kerja gitu. Misalkan di Jepang itu 98% itu terserap kerja gitu. Jadi lulus wisuda Maret, kemudian libur 2 pekan, April itu mereka sudah mulai kerja gitu. Artinya ya mereka sudah terserap kerja di mana-mana, semuanya kerja gitu. Sementara itu nggak mungkin bisa di Indonesia gitu. Jadi salah satu faktor penentuan kuliah itu apa ya? Ya pilih apa, kampus yang bagaimana, jurusan apa, atau itu kuliah itu tidak seperti SD SMP yang tinggal belajar aja nanti tinggal melanjutkan pendidikan. Enggak. Kuliah itu mempersiapkan antum nanti setelah kuliah atau bahkan bekerja. Maka cari yang bisa mendukung atau memudahkan antum untuk bekerja. Dalam hal ini kayak keterserapan kerja oleh kampus ya, penyaluran kampusnya dengan industri seperti apa gitu. Next lagi Bang. Nah, sementara kalau di Jepang 98%, 98,2, 98% terserap kerja. Nah di Indonesia hari ini sarjana, kata Pak Menteri Tenaga Kerja, sarjana yang nganggur itu sudah 1 juta, 1 juta lebih. Sementara sarjana baru yang mau lulus nanti bulan-bulan September Oktober itu sudah 1,3 juta. Artinya yang nganggur kemarin dengan akan wisuda baru ini udah hampir sama kayaknya. Sementara jumlah lowongan sarjana itu di sini ada 88.000. Jumlah lowongan sarjana ada 88.000. Jumlah yang mau nyari kerja ini ada 2 jutaan ini. Jadi peluangnya keterserapan kerja kecil. Maka kalau hari ini susah nyari kerja ya wajar karena memang kondisinya begitu. Gitu. Next lagi Pak. Misalkan kerja sekalipun ya, atau kerja di Indonesia, hari ini rata-rata orang, 99% orang di Indonesia, uang yang dimiliki di rata-rata 99% hanya punya uang 1,7 juta. Nggak nyampe 100 juta. Gitu. Yang uangnya 100 juta ke atas itu cuma 1% orang. Yang miliarder punya 1 miliar ke atas itu cuma 0,1%. Gitu. Sehingga peluang untuk antum sukses di Indonesia itu kecil, cuma 1%. Ataupun kalau antum mengejar miliar, cuma 0,1%. Gitu. Maka saya kemarin sudah ke alumni Politeknik IDN saya sampaikan, daripada antum jadi engineer, jadi programmer, kerja IT di Indonesia, gaji 5 juta, 6 juta, nggak nyampe 10 juta, mending antum kerjanya butin rumput, butin buah di Australia. Namanya program GHV. Nanti antum Google aja teman-teman. Google ketik di YouTube, gaji kerja WHV, working holiday visa. Karena kalau di IDN juga ada beberapa yang di sana, ada 3 orang yang di sana, dia cerita sebulan gajinya itu 65 juta, kemudian biaya hidupnya itu 25 juta, dia bisa nabung 40 juta. Gitu. 40 juta itu kalau setahun ya 480 juta, hampir 500 juta. Dalam 2 tahun, 3 tahun udah 1 M. Artinya punya 1 miliar itu cukup dalam 3 tahun. Di Indonesia 1 miliar, kumpulnya butuh puluhan tahun untuk bisa punya uang 1 miliar. Peluangnya kecil.
Jadi daripada antum kerja IT, kerja programmer, mending di Australia aja, nyabut rumput, nyuci piring, metik buah, bisa dapat 1 miliar waktu 3 tahun gitu. Maka kuliah itu bukan tentang kuliahnya bagus ataupun enggak ini. Ya kuliah malah kepala di begitu di luar mungkin juga tak jauh berbeda. Tapi kuliah itu kuliah bukan untuk ilmu, itu buat nanti anda menyiapkan kerja kemandirian untuk nyari uang diri gitu. Kita juga harus tahu kondisinya di Indonesia ini seperti apa gitu. Dengan kondisi ini kalau anda memaksakan kerja di Indonesia, ya peluang untuk anda bisa sukses punya uang ratusan juta miliaran ini kecil, 1% gitu. Next Pak. Nah di Indonesia hari ini penggajian itu 95% di bawah 10 juta gitu. Nah kalau penghasilan sebesar ini untuk bisa kekumpul 1 miliar itu ya butuh waktu lama, puluhan tahun untuk bisa mengumpul uang 1 miliar. Kalau kita ngejarnya zakat mal itu nisabnya 85 gram emas, 35 sekarang 2 jutaan, hampir 3 juta ya 200 juta sekian gitu. Yang punya uang 200 jutaan sekian itu nggak nyampe 0,1%, kecil sekali gitu. Maka kalau kita dimotivasi di Islam disuruh beribadah zakat mal, maka mestinya kita termotivasi untuk mengumpulkan uang 200 jutaan itu biar kita bisa beribadah zakat mal itu. Gitu. Next Pak. Nah ini menarik. Harga air mineral itu 3.000 di warung Madura, padahal isinya sama. Di bandara 12.000, di Jepang 15.000, di Singapura 20.000, di Australia 30.000. Saya kemarin ke Vietnam naik kapal pesiar, di sana makanan gratis, tapi minumnya suruh beli gitu. Nah, minum air mineral ternyata harganya itu 40.000 gitu. Nah, ternyata, padahal air mineral kan isinya sama ya, rasanya ya sama, beningnya ya sama, ya kandungannya ya sama gitu. Hanya karena beda tempat saja nilainya berbeda gitu. Maka kalau antum memaksakan diri mau kerja di Indonesia, ya angkanya segitu-segitu aja gitu. Sama jualan aqua, jualan air mineral di warung Madura, ya jualnya segitu-segitu aja, cuma bisa 3.000 4.000, nggak bisa jual 20.000, nggak bisa jual 40.000, nggak bisa gitu. Tapi kalau aqua air mineral yang sama ditaruh di kapal pesiar, ditaruh di hotel, ditaruh di bandara, nilainya bisa lebih tinggi gitu. Demikian juga misalkan antum seorang programmer, antum kerja programmer di Indonesia dengan programmer di Australia ya sama gitu. Antum kerja desainer di Indonesia dengan desainer kerja di Dubai, ya kerjaannya sama, mendesain juga gitu. Pakai laptop juga sama, Windows juga gitu. Dan software desainnya juga sama gitu. Jam kerjanya pun juga sama, dari 8 pagi sampai 9 pagi sampai jam 5 sore sama gitu. Hari kerjanya juga sama, Senin sampai Jumat gitu. Jadi sama-sama kerja. Lebih baik kita cari tempat yang memang kita bisa bernilai lebih tinggi gitu. Jangan memaksakan kita harus di warung aja. Di warung aja air mineral ya segitu aja, nggak bisa lebih dari itu gitu. Kita mau ngotot pengen, saya kan berprestasi, saya kan pintar, saya kan cerdas ya. Mau bagaimanapun juga ya, selama kita bekerja di tempat ya di warung di situ ya nilai kita air mineral kita cuma 3.000 4.000-an, nggak bisa dijual puluhan ribu gitu. Kalau kita mau membuat diri kita berharga, ya maka kita cari tempat yang mana kita bisa berharga, yang kita kerjakan sama. Maka saya prefer atau mencarilah kerja di Dubai, di Kuwait, di Qatar, di Oman, negara manapun lah gitu. Yang atau bisa lebih dari situ. Saya itu saya sampaikan santri-santri saya seperti itu. Next. Nah ini datanya tadi lah. Saldo rekening masyarakat di Indonesia itu ya segitu. 2025 ini di bawah ini yang punya uang yang uangnya 99% itu uangnya cuma 1,7 juta gitu. Kalau antum lihat ini datanya dari 2012, antum lihat dari 2012 sampai 2025 itu mengalami penurunan jumlah tabungan yang dimiliki orang Indonesia, itu mengalami penurunan. Dulunya rata-rata punya uang simpanan 4 jutaan, sekarang jadi 1 jutaan. Nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi kalau negaranya nggak banyak berubah gini aja ya akan menurun terus gitu. Artinya ya banyak uang yang antum miliki, kalau antum mau tinggal di Indonesia ya nggak bisa banyak gitu. Angkanya seperti itu gitu.
mau berprestasi, mau kerja keras, mau kerja cerdas, nggak bisa gitu. Visinya seperti itu. Next, Pak. Nah, ini kemarin, oh saya nggak punya uang buat kuliah di luar negeri. Ya, ini saya kasih contoh. Kuliah di luar negeri yang gratis nggak bayar, itu ada dua di Malaysia. Satu, University Islam Antarabangsa Satuan Gosir Surojidin, Universitas di Malaysia. Yang kedua, Lahore International University. Dua ini. Ini pasti kuliah di sana gratis karena didapat dari dana zakatnya kerajaan di setempat di sana. Ini kerajaan di Perlis dekat Thailand sana. Jadi selama mau di sana gratis. Teman-temannya dari berbagai macam negara, sehingga lulus kuliah di sana pasti bahasa Inggrisnya lancar. Karena teman-temannya juga dari berbagai macam negara. Gitu. Daripada kuliah di Indonesia, ya 4 tahun kuliah bahasa Inggrisnya nggak lancar, nggak bisa ngomong bahasa Inggris lancar, KPD ngomong bahasa Inggris. Mending kuliah di luar negeri, di Malaysia gratis, temannya dari berbagai macam negara, dapat kos-kosan juga gratis, dapat uang saku pulang. Gitu. Next, Pak. Nah, yang alternatif lain ke Yaman. Yaman itu pendidikannya gratis, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis. Kuliah itu bayar cuma $100 per tahun. Gitu. Artinya cuma 1,7 juta per tahun. Gitu. Artinya apa? Artinya sebulan itu loh cuma 100 ribuan per bulan. Itu sudah bisa kuliah di Yaman. Gitu. Ini santri kita yang ada di Yaman. Artinya misalkan, oh saya nggak punya uang, saya orang miskin, saya orang nggak mampu, saya kuliah di luar negeri bagaimana? Ini salah satunya ini. Next. Nah, saya kira itu ternyata sudah 1 jam, sudah 8:30. Demikian dari saya, materinya mungkin nggak bisa banyak ya karena waktu kita terbatas, lebihnya mungkin kita diskusi tanya jawab. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi atas pemaparan yang sangat substantif sekali. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Dedi ya. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Dedi bisa langsung on mic dan juga raise hand. Kami persilahkan. Karena ini di dalam chat sudah ada beberapa ya Pak Dedi, izin saya untuk membacakan. Mungkin nanti langsung dilihat Pak Dedi ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni. Terkait apa saja program yang dilakukan siswa untuk mengumpulkan dana tanpa minta ke orang tua, Pak Dedi? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Dedi. Ya. Jadi kalau kelas 12 itu kita ada PKL ya, ada PKL, di mana PKL itu kita suruh mereka nyari uang sendiri, mereka dapat gaji, maka gaji itu dikumpulkan. Gitu. Saya minta mereka, kalau cuma dapat kasihnya uang saku, jangan diambil, cari kerjaan yang lain. Gitu. Yang penting dapat gaji. Gitu. Kita ngejarnya kerja, bukan belajar. Gitu. Mereka kalau kerja itu membantu perusahaan. Gitu. Kalau belajar itu jadi beban perusahaan. Jadi mindset antum, PKL itu adalah antum kerja di sana, membantu pekerjaan di sana, sehingga di sana mau menggaji antum. Gitu. Nah, beberapa kemarin laporan ke saya, ya kan ini anak-anak SMK kan masih kelas 11 ya, artinya mereka nggak punya ijazah SMA, nggak punya ijazah SMK, mereka ijazah SMA cuma SMP. Gitu. Jadi kemarin dapat laporan saya di Purbat, ya Anda bisa dapat gaji 5 juta, ada yang dapat gaji 8 juta, gitu. Ya, untuk syukuran anak-anak yang ijazah SMP itu sudah alhamdulillah udah lumayan dengan kasih itu. Sehingga kalau untuk backpacker ke Singapura, Malaysia kan, Singapura itu kan berangkat ke sana dari Jakarta ke Singapura cuma 800.000 gitu. 800.000, kemudian nginepnya jangan di Singapura, nginepnya di Johor Bahru. Johor Bahru itu cuma 50.000, 80.000 juga. Kemudian dari Johor Bahru ke KL itu juga naik bis ya, juga 100-200 ribuan juga. Gitu. Kemudian di KL nginep beberapa hari juga pilih yang murah juga 80 ribuan, kayaknya misalnya 1.000 per orang.
Kemudian balik dari ke Jakarta juga cuma 1 jutaan aja. Jadi total itu untuk visa backpacker Singapura Malaysia itu cuma 2 jutaan gitu. Nah, dari 2 jutaan itu kan angkanya nggak terlalu besar. Misalkan katakanlah 2,1 juta lah atau 2,4 juta lah gitu. Kemudian dibagi 3 tahun berarti kan 2,4 dibagi 3 800.000. 800.000 dibagi 12 bulan kan berarti kan sebulannya cuma sekitar 70 ribuan lah gitu sebulan itu 60 ribu sampai 70 ribuan lah, atau artinya sehari nabung 2.000 itu bisa untuk backpacker gitu. Bisa buat backpacker Singapura Malaysia gitu kalau sehari mau nabung 2.000 gitu. Kalau dia aku itu bisa kekumpul 60.000 sebulan. Kemudian dalam setahun itu ada 700 ribuan, dalam 3 tahun sudah bisa untuk backpacker Singapura Malaysia kalau itu dihisapkan jauh-jauh hari tanpa nyari uang sendiri gitu. Plus kalau nyari uang sendiri maka ya lebih mudah lagi dengan kerja dan jualan, dengan nyari proyekan, nawarkan jasa desain, nawarkan jasa bikin aplikasi, ya, macam-macam itu gitu. Maka dengan itu semua ya bisa dapat tambahan-tambahan untuk mereka bisa keluar negeri lebih mudah gitu. Tapi yang jelas teman-teman bisa cek sendiri lah di tiket.com dari Jakarta ke Singapura paling murah berapa. Saya tadi barusan ngecek itu 800.000 dapat gitu. Adapun pulangnya dari Malaysia dari KL ke Indonesia ke Jakarta itu 1,2 juta ya, total 2 juta. Dengan transport lokal, dengan makan ya sekitar 2,4 juta lah gitu, sekitar segitu. Ya, insya Allah itu lebih murah dibanding piknik ke Bali gitu. Saya beberapa tempat itu piknik ke Bali itu lebih mahal dibanding ke Singapura Malaysia. Mending Singapura Malaysia aja gitu daripada cuma ke Bali, dari Jakarta ke Bali, dari Bogor ke Bali, mending ke Singapura Malaysia. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara nabung, cara ngumpulin uang, cara jualan, cara mereka kerja, MKL, nawarin desain, nawarkan aplikasi seperti itu. Baik, Bu Sri Wahyuni mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini Pak Dedi karena sudah ada teman-teman yang sudah resign, tangan mungkin Pak Mustain dari SMP IT mungkin bisa langsung unmute. Silakan Bapak. Terima kasih Amin atas waktunya. Saya sangat tertarik interest terkait apa yang disampaikan Pak Dedi. Sekolah saya ini agak di kampung, walaupun di Kerawang ya, agak di kampung, tapi dekat kota. Saya sangat tertarik untuk memang secara ekonomi menengah ke bawah sih. Tapi secara tren grafik sekolah kami itu naik tajam ya siswanya. Dari 25 siswa sekarang 208 itu cukup naik tajam. Tertarik ke situ, saya ingin kurikulumnya internasional. Tahun depan itu saya fokus di bahasa Inggris, Al-Quran, sains, sama apa tadi ya. Kira-kira begitu. Kira-kira tepat belum nih ya mengambil itu, dan sedikit kurikulum lokal itu yang saya volumenya tetap ada, tetapi di minimize begitu, Ustadz. Mungkin ada saran untuk kolom SMP Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasa Inggris ini jadi catatannya. Kalau salah mengajarkannya, salah metodenya juga nggak berhasil. Contohnya yang di Indonesia ini belajar bahasa Inggris dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah belasan tahun belajar bahasa Inggris di kelas, hasilnya lulus kuliah tetap aja nggak bisa ngomong bahasa Inggris lancar. Gitu. Kenapa masalahnya? Karena belajarnya itu outputnya kita pengen nggak nyambung antara metode belajarnya dengan output yang diinginkan. Gitu. Output yang diinginkan adalah pengen lancar ngomong Inggris. Tapi kenyataannya yang dihasilkan pelajarannya adalah
menulis. Gurunya nulis bahasa Inggris di papan tulis, siswanya mencatat menulis di bukunya masing-masing, PR-nya yang menulis, tugasnya yang menulis, ujiannya yang menulis, itu. Tahu-tahu yang diharapkan pengen bisa ngomong, ya ini kan nggak nyambung gitu. Ibaratnya belasan tahun nonton video masak di YouTube gitu, mencatat bumbu-bumbu masaknya, mencatat resepnya, mencatat cara masaknya, tapi jarang masak. Maka belasan tahun nonton di YouTube, semua catatannya lengkap, ya tetap aja nggak akan bisa masak dengan hebat. Gitu. Itu yang terjadi bahasa Inggris di kita, jarang ngomong. Gitu. Kenapa jarang ngomong? Karena gurunya yang ngomong terus, sehingga muridnya jarang ngomong. Gitu. Maka bagaimana biar berhasil bahasa Inggris, biar muridnya bisa ngomong gampang? Gurunya jangan ngomong, yang ngomong muridnya. Bikinkan program, bikin podcast, kayak English podcast, English vlog, gitu, English presentasi, macam-macam lah. Yang intinya yang ngomong itu muridnya, jangan gurunya. Selama gurunya masih ngomong terus, ngajarin jelasin ini terus, ya maka muridnya nggak akan pernah bisa ngomong. Yang ngomong habis waktunya buat dengerin gurunya. Maka hasilnya hari ini orang bisa paham yang diomongin orang ngomong bahasa Inggris itu, orang bisa paham karena terlatih dengerin selama belasan tahun. Tapi mau ngomong nggak bisa, gitu. Karena memang terlatih cuma dengerin gurunya ngomong, dengerin orang ngomong, gitu. Maka sarannya ya itu aja, banyakin praktek ngomong, gitu aja. Gurunya jangan ngomong, gitu. Insya Allah kalau pakai cara yang seperti itu, kalau harapannya kemudian yang diinginkan adalah muridnya bisa ngomong Inggris, maka itu bisa tercapai. Nggak usah pakai buku, nggak usah pakai pembelajaran ini, buku Inggris nggak usah, sudah. Kalau pakai buku nanti kembalinya gurunya harus menjelaskan materi di buku. Kalau menjelaskan maka waktunya habis untuk gurunya menjelaskan. Maka kembali lagi muridnya kehilangan jam praktek ngomong. Gitu. Jadi yang tadi sudah tepat, mengajarkan bahasa Inggris sudah bagus, cuma metodenya jangan salah. Gitu. Metode yang nggak tepat akan menghasilkan output juga yang nggak tepat. Paling seperti itu. Terima kasih, Tad. Sama. Terima kasih Pak Dedi atas jawabannya. Selanjutnya ada Bu Endah. Silakan Bu Endah, kami persilakan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Dedi. Saya tadi dipanggil. Sudah, silakan. Halo, Afan, terdengar suara saya? Ya, terdengar. Silakan. Ya, maaf Pak, saya sebenarnya ada dua pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Endah dari Pesantren Darul Mutkin. Yang pertama, untuk program backpacker gitu, sangat tertarik gitu karena kita memang pesantren kita memang sebelumnya ingin punya program itu kayak gitu. Tapi kebetulan ada program ini. Sekalian saya mau nanya, kalau untuk program backpacker ke mancanegara, itu kan sangat menarik ya untuk melatih kemandirian. Namun, bagaimana sistem pengawasan dan mitigasi resikonya yang dilakukan sekolah atau pesantren saat siswanya berada di luar negeri untuk memastikan keselamatan sekaligus kedisiplinan mereka tetap terjaga? Itu pengawasan dan mitigasi resiko. Yang keduanya terkait kolaborasi dengan kampus di Malaysia dan Thailand. Nah, apakah Bapak juga memfasilitasi skema beasiswa parsial atau potongan biaya khusus melalui MOU mungkin yang sudah dibangun seperti itu? Nah, terus bagaimana kami sebagai sekolah bisa menjalin kemitraan serupa agar mendapatkan pintu masuk yang mungkin lebih ekonomis bagi santri kami seperti itu? Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Pertama begini, untuk kegiatan perjalanan kemanapun ya, nggak cuma di luar negeri, di Indonesia sekalipun, ya semua itu pasti ada risikonya sih. Artinya kita perjalanan lokal aja di Indonesia ya lalu lintasnya seperti itu, ada yang kecelakaan, ada yang
macam-macam lah gitu. Apakah kemudian kita kemudian menghitung resikonya, kalau nanti saya berangkat ke kantor, nanti saya berangkat ke sekolah akan begini. Kalau dipikirin seperti itu nanti malah jadinya nggak jadi berangkat ke kantor, nggak jadi berangkat ke sekolah gitu. Ya. Karena namanya di lapangan hal-hal semacam itu pasti ada, nggak semuanya itu pasti lancar gitu. Di luar negeri lebih-lebih lagi gitu. Ya, jadi bukan pada mitigasi resiko sih, tapi lebih kepada menghadapi resiko gitu. Karena kalau dipertimbangkan resikonya, jadinya malah nggak pernah jalan gitu. Karena banyak orang punya program backpacker yang deket aja lah Singapura Malaysia, tapi karena terlalu banyak dipikirin ini itu, jadinya malah nggak jalan-jalan gitu. Artinya overthinking lah gitu. Sementara di negara luar itu sebenarnya lebih aman dibanding di Indonesia gitu. Di Indonesia naruh motor aja udah dimintain tukang parkir gitu. Di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam tuh nggak ada tukang parkir gitu. Gitu. Artinya saya ngajak santri nginep sampai setengah 3 pagi di negara lain itu aman-aman aja, nggak ada masalah. Jalan pagi dini hari nggak ada masalah gitu. Walaupun bukan berarti nggak ada masalah sama sekali, ya masalah pasti banyak namanya di luar negeri gitu. Cuman ya secara umum terutama untuk Singapura Malaysia itu ya sangat aman gitu. Negara yang ya sudah rapi gitu. Justru kalau terlatih di Indonesia itu di sana malah gampang gitu. Karena di Indonesia serba semrawut gitu. Sementara di sana sudah tertata rapi gitu. Jadi ya minimal ke Singapura Malaysia teman-teman mulai dari cek tiket aja. Cek tiket dari Jakarta ke Singapura berapa, kemudian baliknya dari Mata Kuala Lumpur ke Jakarta berapa, sudah jadikan sebagai panduan, cukup itu 2 jutaan insya Allah sudah bisa berangkat backpacker Singapura Malaysia gitu. Kemudian pertanyaan kedua, nggak usah partial funded, nggak usah sebagian. Tadi sudah saya sharing 2 kampus di Malaysia yang full funded, 100% baik, 100% gratis, nggak cuma gratis dikasih asrama gratis, nggak cuma dikasih uang saku gratis gitu. Ada 2 kampus tadi yang sudah saya share, satu Unisaurat, satunya Al-Bukhari International University. Udah ke situ aja sudah. Oh saya nggak mampu, segmen menengah ke bawah, nggak punya duit, sudah daftar ke situ gratis, gitu. Beasiswa gitu. Gitu. Artinya, ya menurut saya sih itu saat ini kalau masih alasan pengen kuliah di Indonesia sih nggak masuk akal sih. Gitu. Jadi lebih baik ya keluar negeri lah gitu, walaupun itu sekitar ke Malaysia, ke Yaman tadi juga gratis, Mesir juga gratis, Al-Azhar itu gratis gitu. Biaya pendidikannya nggak ada di Al-Azhar, cuma pada biaya hidupnya, ada biaya berangkatnya ke Mesir gitu, pengen kuliah ke Yaman, ada tiket pesawat ke Yaman, tapi belajar di sana, kuliahnya di sana itu gratis gitu. Nah, maka teman-teman kalau misalkan nggak punya uang, maka harus punya yang namanya effort, nyari beasiswa, nyari kampus mana yang bisa memberikan gratis gitu. Tapi kalau nyari aja nggak mau, ya mau gimana lagi gitu. Artinya ya memang secara keinginan kurang kuat untuk keluar negeri gitu. Tadi mulainya dari mana? Mulainya dari 2 tadi kampus yang sudah saya share, silakan apply di situ gitu. Oke, baik. Jazakumullah khair katsir. Baik. Selanjutnya yaitu ada Pak Edi. Saya persilahkan. Terima kasih. Tanya. Oke. Jazakallah khairan. Terima kasih Pak Dadi. Saya Edi dari Ambarawa. Saat ini ditugaskan di Yayasan El-Zikr, tepatnya di SMP El-Zikr Bulu, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mau menanyakan terkait persiapan untuk anak SMP yang ingin mengikuti program tersebut, apakah persiapan dan langkah-langkahnya agar mereka bisa ikut di usia SMA atau SMK, bisa ikut program backpacker. Itu pertama. Kedua, untuk anak-anak yang telah lulus SMA
atau anak-anak pesantren yang usianya telah 18 tahun lebih, batasnya sampai usia berapa agar mereka bisa mengikuti program-program kuliah di luar negeri tersebut? Jazakallah khairan. Ya, sebenarnya kalau ngikutin kurikulum sekolah alam itu SD keliling kota, SMP keliling Nusantara, keliling Indonesia, SMA keliling dunia gitu. Jadi yang pas itu kalau secara program kurikulum diterapkan di sekolah, keliling dunianya itu pas di usia SMA, SMK gitu. Walaupun di kita juga ada backpacker yang SMP ke luar negeri, tapi itu tidak untuk semua siswa, hanya untuk siswa yang bisa mengumpulkan uang tanpa minta uang orang tua aja. Dan ini nggak menyeluruh, hanya siswa SMP yang mampu aja. Dan itu juga hanya beberapa, ya puluhan sih, tapi nggak semuanya, nggak secara keseluruhan SMP bisa berhasil punya uang untuk backpacker ke luar negeri. Tapi ya mereka sebenarnya program ini untuk SMA, cuman anak SMP dan minta, Pak, boleh nggak kalau saya pengen keluar negeri backpacker dengan uang saya sendiri, nggak minta uang orang tua gitu, boleh nggak gitu. Ya karena mereka keinginannya gigih dan nggak minta uang orang tua, mereka dengan uang mereka sendiri, ya kita bolehkan, kita programkan gitu. Dan alhamdulillah ternyata mereka mampu itu untuk berhasil menjalankan kegiatan backpacker di usia SMP itu gitu. Jadi tapi secara keumuman ya tadi usia SMA yang lebih pas gitu. Jadi kalau SMP mungkin masih belum lah gitu. Tapi kalau mau ya silahkan, maka persiapannya apa? Nah, tadi ngitung biaya. Teman-teman bisa buka tiket.com ataupun traveloka.com gitu. Biaya dari Jakarta ke Singapura berapa? Saja tadi itu 800.000. Men, di bawah mereknya apa, Men? Jadi total 2 juta sekian lah. Maka dibagi tiga tahun. Nah, ngumpulinlah itu setiap bulan itu 6.000 sebulan. Nah, nanti persiapannya ngumpulin uang, entah itu dengan cara nabung, entah itu dengan cara nyari uang gitu. Dan ke anak saya sendiri pun uang sejak SD, karena kalau Nabi Muhammad itu kan beliau sudah mencari uang sejak usia 9 tahun, yang mana beliau mencari uang dengan mendapatkan upah dari penggembala kambing. Kemudian juga dengan luar negeri ke negeri Syam, 12 tahun kan usia SD kalau hari ini itu di Indonesia itu berjualan membantu papanya berjualan di sana. Artinya ya kalau nyari uangnya, karena saya sendiri pun saya suruh TK sudah saya suruh jualan, SD juga saya suruh jualan gitu. SMP sampai SMA yang pondok juga saya suruh jualan di pondoknya gitu. Anak SD saya suruh jualan Lego, keliling-keliling kampung dia jualan Lego misalkan gitu, di depan rumah jualan Lego. Kemudian juga saya suruh nyari uang dengan cara mengajar, kita bikin kelas gitu. Nah, dia bisa bikin game scratch, ngajar game scratch, ngajar Lego Wido. Per orangnya itu 50.000, ternyata pesertanya ada 22 peserta. 50.000 kali 22 kan 1.100.000 itu. Untuk ukuran anak kelas 2 SD bisa dapat uang, nyari uang sendiri 1.100.000 itu sudah lumayan gitu. Bisa untuk backpackeran misalkan gitu. Maka kita buatkan program itu. Kemudian ya kalau untuk pribadi, artinya bukan program sekolah, untuk anak sendiri itu keluar negeri nggak masalah gitu. Untuk anaknya misalkan SMP mau keluar negeri ya silahkan, nggak masalah, bukan program keseluruhan sekolah ya, karena program keseluruhan sekolah untuk SMP ya mungkin ada anak SMP yang sudah siap untuk backpackeran, ada juga yang belum, jadi latihannya sebaiknya kalau untuk SMP di Indonesia aja. Tapi untuk anak pribadi, untuk anaknya sendiri, anak kandungnya, maka bisa di challenge. Saya SD pun mau keluar negeri nggak masalah gitu. Saya pun men-challenge anak saya kelas 3 SD bikin buku kelas 3 SD backpacker 10 negara. Alhamdulillah kemarin sudah selesai tercapai 10 negara di Vietnam gitu. Saya bikin buku di situ. Di negara 10 itu dia saya suruh check in di loket maskapai dia sendiri yang check in. Kemudian masuk bandara tak suruh dia sendiri yang
gate berapa gitu, masuknya pesawat itu seat berapa diatur sendiri. Sampai di bandara ke hotel saya suruh pesan aplikasi di Grab sendiri. Di hotel check-in petugasnya dan bahasa Inggris ya dia sendiri gitu. Artinya kita latih itu sendiri, tapi itu hanya untuk anak kita sendiri ya, tidak bisa menyeluruh untuk program sekolah kan karena masih terlalu dini. Artinya bisa jadi ada usia, tapi kalau usia yang pas itu usianya di SMA. Jadi maka kalau secara umum kita bicara kurikulum sekolah, maka SD itu keliling kota, SMP keliling Nusantara, SMA keliling dunia gitu. Jadi nyusun kurikulumnya atau backpacker seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Husni. Saya persilahkan. Silakan Bapak. Oke. Mungkin karena gangguan ya Pak Dedi ya. Saya izin untuk membacakan Ya, halo. Baik. Iya. Ya, mohon maaf Silakan, Bapak. tadi. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak untuk tim Jaga Talk dan terima kasih juga untuk Pak Ustadz Dedi Gunawan atas kesempatannya. Saya ingin ada 2 pertanyaan, Pak Ustadz Dedi. Yang pertama terkait tadi backpacker ya di puluhan negara. Itu apakah ada kenapa apakah ada regulasi dari pemerintah yang mengatur itu? Maksudnya barangkali ada pembatasan siswa itu dibawa ke luar negeri dengan kegiatan backpacker itu, apakah ada regulasi yang mengikat kalau untuk sekolah yang PKBM? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mungkin nggak sesuai topiknya. Ini tadi kan lebih ke arahnya internasional ya. Ini masih sekolah di kampung. Jadi kami sekolah Pak, ada sekolah kecil di Banyumas itu kita supaya bisa terus jalan, kita operasionalnya itu dari masing-masing pengurus dan guru, lebih tepatnya pengurus itu kita punya usaha apa terus kita main ke situ. Jadi kita nggak ada apa namanya nggak ada apa ya semacam sponsor yang rutin atau gimana gitu. Jadi kita betul-betul ngandelin dari antar pengurus untuk bisa jalan terus tuh operasionalnya. Terlepas juga memang ada dari pemerintah juga ada ya untuk apa namanya yang setahun 2 kali itu. Tapi yang saya maksud untuk ke arah internasional tentu kita kan juga pengen lebih baik dari segi apa namanya tenaga pendidiknya, infrastrukturnya, kita pengen berkembang terus, kita mengikuti terus perkembangan IDN Pak. Jadi kita bermimpi bisa seperti kayak IDN gitu, mulai dari sekolah menengah atas sampai sekarang ada politekniknya ya, Masya Allah. Yang saya mau tanyakan yang kedua ini gimana? Mungkin boleh sharing sekilas gitu Pak, secara singkatnya gitu untuk di level kami ini gimana supaya sekolah kami ini bisa lebih kuat lagi gitu. Terima kasih Pak Ustadz Dedi. Ya. Oke, yang pertama terkait regulasi ya. Secara umum tentang kegiatan luar negeri itu namanya kan biasanya ada pertukaran pelajar, ada student immersion, student exchange ya. Kita ngikutin yang selama ini banyak dipakai orang-orang aja lah, yang sesuai aturannya. Maka kita di negara tersebut sebaiknya ada sekolah atau ada institusi yang kita kerjasama dengan lembaga kita bikin MOU, maka itu jadi dasar bahwa kita melakukan kegiatan itu sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Artinya ada MOU-nya kerjasama antar sekolah kita dengan sekolah di Malaysia. Seperti tadi kan kita bersurat ke Kementerian Pendidikan di Malaysia, Pendidikan Malaysia juga kemudian
memberikan informasi sekolah-sekolah mana yang bisa kita mengajar di sana. Nah, itu perlu ada semacam itu gitu, sehingga tidak menyalahi aturan yang ditetapkan di Indonesia, sehingga kita bisa menjalankan program backpacker luar negeri yang selama ini berjalan pada umumnya. Kan kalau sekolah-sekolah itu kan biasanya mereka namanya kan student exchange, student immersion, pertukaran pelajar atau international camp atau apalah gitu. Cuma ini cuma istilah aja, kita pakai istilah backpacker gitu. Ya sebenarnya tetap aja kita pertukaran pelajar di sana, kita juga ikut kelas di sana, belajar di sana, mengajar di sana gitu. Jadi di setiap negara kita kunjungi juga ada kegiatan edukasinya ke sekolah atau ke kampus yang kita kunjungi. Kita juga ke kampus, ada presentasi dari kampus mereka tentang kuliah di sana. Ada hal-hal semacam itu ya, sehingga kita mengikuti aturan untuk keluar negeri. Yang kedua, terkait dengan pengelola sekolah, maka di awal sebaiknya pengelola sekolah itu banyak keluyuran ke berbagai macam sekolah, gitu. Sehingga belajar langsung di sekolah-sekolah dari berbagai macam sekolah yang ingin ditiru, gitu. Ya, karena itu dulu yang saya lakukan di awal-awal IDN itu ya, saya banyak berkeliling ke sekolah-sekolah yang ingin saya tiru, gitu. Nah, hari ini kita IDN ada menulis buku itu karena saya dulu berkunjung ke Sanggar Alam Puja, di sana biasa nulis buku ini dan itu, maka saya ngikutin di situ. Gitu. Artinya IDN hari ini tuh hasil dari saya keluyuran ke berbagai macam sekolah yang ada di Indonesia. Gitu. Maka juga demikian, kalau ingin mengembangkan sekolahnya masing-masing, maka harus banyak bepergian, banyak berkunjung, banyak main ke sekolah-sekolah yang ada dimanapun yang ingin tempat kunjungi. Termasuk misalkan teman-teman mau berkunjung ke sekolah kita di IDN, maka saya dengan sedang hadir dengan tangan terbuka, silakan mau kapanpun berkunjung, silakan. Bahkan di kita ada yang juga silakan, nggak ada masalah. Gitu. Demikian, jadi sarannya banyaklah keluyuran kemana-mana untuk belajar dari situ. Oke. Dari Pak Husni, apakah sudah terjawab? Ya, sudah cukup, sangat-sangat cukup. Terima kasih Pak Ustadz Dedi Gunawan. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Pak Dedi, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang melalui via chat ya Bapak. Dari Bapak dari Ibu Wilda Yumna, pertanyaannya untuk pendaftaran siswa yang ikut dan persiapannya, mulai dari pesan tiket, penginapan, memastikan sekolah dan tujuan, membutuhkan waktu berapa lama dari hari keberangkatan Pak Dedi? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Dedi. Ya, sebaiknya kalau saya awal-awal belum pernah berjalan, maka saya jalan ke siswa saya yang jalan ini, siswa SMA, siswa SMK ya. Saya jalan ke mereka karena punya nggak uang, waktu itu masih murah sih, waktu itu 600 ribuan ke Singapura itu, ke Malaysia juga 800 ribuan, jadi nggak nyampe 2 juta lah, cukup buat PP. Saya jalan ke mereka, antum berani nggak kita backpacker Singapura Malaysia dengan seberapa pun uang yang antum miliki, gitu. Ya, kita berani Pak, coba Pak, nggak usah pikir nginep di mana, pokoknya yang penting kita berangkat dulu lah, gitu. Yang penting punya uang buat beli tiket, gitu. Nah, itu kita jalankan. Artinya itu persiapannya nggak ya cuma sebulanan paling gitu. Itu untuk awal. Karena kalau menunggu perencanaan nanti di macam awal-awal, ternyata 2019 COVID, atau berikutnya nggak jadi jalan luar negeri karena COVID gitu. Bayangkan kalau pas kemarin itu saya melakukan itu, wah ternyata 1 bulan terlalu mepet, nanti saya siapkan dulu lah biar lebih matang, ini malah nggak jalan-jalan. Jadi untuk awal sebenarnya santri ya, kalau dengan tabungan yang mereka miliki ya kita jalankan gitu.
gitu. Tapi kalau misalkan yang idealnya ya sudah disosialisasikan di kelas 1 masuk awal. Oh nanti 3 tahun ke depan saat antum wisuda, saat antum perpisahannya itu adalah di Singapura Malaysia. Di Singapura Malaysia itu butuh dana tiketnya kalau ke Singapura 800.000, kalau dari Malaysia pulang ke Indonesia 1,2, total 2 juta. Antum mesti mengumpulkan uang 2 juta itu. Maka 2 jutaan itu dicicil sejak kelas 1 gitu. Cicilnya berapa? Tadi 60.000 sebulan gitu. Atau 2.000 per hari gitu. 2.000 per hari. Nah, insya Allah mereka punya lah kalau 2.000 per hari gitu. Mereka sudah sejak awal kemudian terbentuk mindsetnya, oh nanti akan ngumpulin uang biar nanti di 3 tahun ke depan akan bisa keluar negeri ke Singapura Malaysia gitu. Sehingga sudah jauh-jauh hari sudah disiapkan untuk bisa ke Singapura. Ini coba saya share tiketnya. Share tiket di situ, tiket dari Jakarta ke Singapura itu 800.000 misalnya. Pulangnya tadi dari Malaysia ke Jakarta 1 juta lah. Total ya hampir 2 juta lah untuk tiketnya saja. Di luar makan, di luar ya total mungkin 2 jutaan lah gitu, 2,4 atau 2,5 atau berapa lah gitu. Itu disosialisasikan ke siswa sehingga mereka sudah tahu, oh nanti saya mesti ngumpulin uang segini gitu. Ya mereka sudah jauh-jauh hari sudah ada gambaran bahwa mesti ngumpulin uang berapa sih gitu. Penginapan juga sama, kita juga cari di tiket.com, di traveloka.com. Saya share lagi tuh. Penginapan itu berapa sih penginapan? Klik di hotel, kemudian misalkan ini di Kuala Lumpur, klik saja, kemudian pilih yang paling murah, agak ini kalau di Singapura Malaysia 100.000-an itu masih ada. Dari harga terendah. Harga terendahnya 139.000. Tapi kan biasanya satu kamar bisa diisi 2 orang gitu. Nah, maka 140.000 dibagi 2 ya per orangnya 70.000 lah misalkan gitu. Kayak gini kan ada 2 kasur. Nah, jadi bisa buat 2 orang. Ya, kita bisa juga buat 4 orang ini jadi lebih murah. 160.000 dibagi 4 orang. Per orang itu 40.000 gitu. 160.000 per kamar diisi 4 orang. 4 orangnya cuma 40.000 per orang. Artinya ya penginapan murah bisa dicari gitu. Kemudian saat yang murah bisa dicari jauh-jauh hari gitu. Sehingga berapa kebutuhannya ya tadi cuma 2 jutaan itu tadi gitu. Sehingga misalkan yang baik ya disiapkan jauh-jauh hari, misalkan 3 tahun sebelumnya itu ya idealnya seperti itu. Tapi kalau misalkan baru pertama kali mulai, maka sebaiknya segera mungkin berangkat aja. Karena kalau dibahas-bahas, di planning-planning malah nggak jalan-jalan gitu. Maka yang lebih baik ditanyakan ke siswanya di challenge, kalian mau nggak keluar negeri pakai uang sendiri, nggak perlu minta uang orang tua gitu. Gitu. Kira seperti itu. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Edi.
bagaimana regulasi dari Diknas yang bisa kita bawa untuk kita membawa siswanya berkegiatan di luar sekolah dalam waktu yang lama atau luar negeri, Pak? Ya itu tadi harus ada MOU dengan lembaga yang akan kita tuju, baik itu sekolah maupun kampus. Gitu. Ada institusi sebagai dasar bahwa kita melakukan pertukaran pelajar, bahwa kita melakukan kegiatan pendidikan gitu. Artinya kegiatannya itu nggak liar, nggak ya tetap dalam satu kaitan menjalankan kegiatan belajar mengajar gitu. Itu ada dasar hukumnya gitu. Cuma saya lupa aturannya nomor berapanya, nanti bisa dicari tanya ChatGPT. Saya sudah pernah menanyakan itu dan ada dasar hukumnya ya. Tapi syaratnya kita harus punya MOU dengan lembaga yang ada di negara yang kita tuju, baik itu kampus maupun itu sekolah gitu. Silakan yang berikutnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu dari Pak Mustain. Untuk kurikulum sendiri untuk SMP yang tepat yang mana ya Pak? English, Quran, Sains, atau teknologi? Mungkin itu pertanyaan terakhir di malam hari ini ya Pak. Jadi ya, mungkin bisa langsung dijawab. Itu tadi sebenarnya sudah ditanyakan pas live tadi itu. Enggak, Pak, sudah. Bisa yang lain aja, Mbak. Mohon maaf, bagaimana Pak Dedi? Itu tadi pas sudah ditanyakan pas live tadi. Bisa ganti pertanyaan yang lain aja. Oke, mungkin saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu karena tadi pertanyaan terakhir. Jadi silakan yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Dedi mungkin bisa langsung raise hand. Oh, silakan Bapak Anwar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Dedi, terima kasih. Pertanyaannya mungkin ini, maafin lagi di jalan. Pertanyaannya, memang kalau saya menyimak dari awal ini agak sedikit menyimpang, tapi mudah-mudahan menyambung tentang kolaborasinya. Ya, kita ini dapat amanah di Pangalengan ini, tanah sekitar 4,5 hektar ya. Mungkin bisa untuk sekolah internasional. Nah, kira-kira nanti dengan siapa untuk bisa berkolaborasi sehingga tanah itu memang bisa bermanfaat untuk membangun sekolah internasional gitu ya. Itu saja mungkin. Minta arahan bimbingan seperti apa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk sekolah internasional yang dalam hari ini itu adalah gedungnya bagus, mewah, berkelas, yang standar internasional ya, tersasamanya cari investor yang punya uang puluhan miliar. Karena untuk mewujudkan sekolah yang standar internasional seperti yang pada umumnya mindset orang umum yang sekolah internasional itu, ya butuh di angka sebesar itu gitu. Dalam hal ini ya nggak mudah untuk mencari yang di angka itu gitu. Dan tapi kalau yang kemudian sekolah internasionalnya adalah program, ya maka yang harus disiapkan ya adalah program-program luar negeri apa aja. Dalam hal ini seperti yang sudah saya sampaikan di slide tadi, kita ada 10 program internasional yang kita jalankan. Gitu. Maka yang seperti itu tidak menuntut untuk bangunan yang harus sekelas gedung yang bagus, mewah dan sebagainya. Hanya perlu mental dan keberanian untuk menjalankan itu, gitu. Butuh nyali untuk menjalankan itu, karena semua programnya itu ya mayoritas jarang dilakukan orang, sehingga kita seperti babat alas lah gitu. Harus membangun komunikasi, harus cari link, harus mau effort lah katanya. Ya, artinya
Opsinya satu, harus mau effort nyari yang punya uang puluhan miliar. Dua, harus mau effort untuk membangun jalur link ke internasional, gitu. Kontak sana sini, email sana sini, respon sana sini nggak direspon. Nah, itu harus mau effort itu, karena kita juga melakukan fase itu. Gitu. Untuk bisa kita tadi ke Belanda, ke Turki, ajar di Jepang, ajar di Mesir, segala macam itu kita sudah melalui effort penolakannya banyak sekali gitu. Sana sini kontak sana sini nggak cocok, sana sini bermasalah, sana sini ya itu harus mau menerima hal yang semacam itu baru bisa ketemu jalannya gitu. Tapi kalau hanya sekedar pengennya dikelola orang, disalahkan orang, nah ini maka nanti jadi nggak maksimal. Sebaiknya yang ngelola, yang ngurusi tanah itu adalah memang misalkan jiwanya saat ini passionnya dunianya apa, maka bikinlah yang sekolah yang semacam itu. Misalkan dia passionnya bisnis, ya maka bikinlah sekolah yang bisnis. Misalkan passionnya adalah IT, maka bikinlah sekolah yang IT. Misalkan passionnya adalah pertanian, maka bikinlah misalkan sekolah pertanian. Artinya ketika kita mengelola sekolah tersebut, kita merintis sekolah tersebut, maka itu kita menaruh ruh dan jiwa kita untuk bisa bagaimana caranya sekolah ini berjalan dengan baik sesuai yang kita inginkan. Gitu. Akan tetapi kalau kita nggak punya konsep yang dijalankan orang lain itu kerja mungkin iya, tapi belum tentu menaruh ruh dan jiwanya dalam menjalankan sekolah itu. Gitu. Kalau untuk sekolah yang awal merintis itu harus ownernya sendiri, harus yang punya konsep sendiri, yang menjalankannya kampus itu sendiri, yang menjalankan sekolah itu sendiri, yang menjalankan pesantren itu sendiri. Di awal-awal, setelah berjalan, dilanjutkan ke orang, ya nggak masalah. Tapi kalau awal-awal, pokoknya kita ada tempat, silakan dikelola, atau ada tempat yang ngelola pihak lain, maka ini kalau misalkan berjalan, ya berjalan tapi sekedarnya. Karena yang butuh energi yang lebih dalam merintis, yang mana merintis ini nggak mudah, nggak semua orang mau menjalani itu darah-darahnya merintis. Merintis itu merintih gitu, banyak susahnya gitu. Jadi kalau punya ruh dan jiwa naruh di situ, ya jalani aja lah apapun kesulitan gitu. Tapi kalau kemudian sekedar bekerja aja yang ngelola orang lain, maka kemungkinan dengan segala macam kendala itu nanti banyak yang mundur, nggak bisa menjalankan dengan maksimal gitu. Jadi pilihannya dua tadi, satu effort nyari investor yang punya uang puluhan miliar untuk bangun segala macam tadi. Yang kedua, kalau mau program internasional harus mau effort mencari jalur ke internasional. Itu aja. Ya. Siap. Jazakallah Pak Dedi. Kasir. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya Pak Dedi ya, mohon kepada Bu Ningsih, ingin langsung dinyalakan untuk mic-nya. Kami persilakan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi dan admin. Afwan, Ana off cam ya. Ya begini Pak, di sekolah kami kan ada siswa dari Nederland. Nah, jadi kita kebentur dengan berkas-berkasnya. Sebelumnya siswa ini sudah terdaftar di sekolah percontohan UPI di Bandung, tapi hanya karena ada kendala di sana, kemudian tidak lama di sana langsung keluar itu mungkin hanya beberapa bulan di sana, jadi berkas-berkasnya itu belum sempat terdaftar ke Dapodik, begitu Pak gitu. Nah, jadi sementara kita mau urus berkasnya ke PKBM itu kan harus ada surat mutasi gitu. Nah, di situ kendalanya Pak. Bagaimana ya Pak solusinya Pak? Ini dikonsultasikan kantor cabang dinas saja, KCD.
Lagi kalau misalkan di Bogor ya ke Bogor, mereka yang lebih paham alurnya ya. Gitu. Artinya kita ngikutin arahan, ya. Ngikutin arahan aja juga mereka ya ikut soalnya kajian di Bogor, kantor cabang di Bogor, temui yang begitu, kemudian sampaikan bahwa pada situasi seperti ini sebaiknya seperti apa gitu. Ya di sana itu hal seperti ini yang seperti sampaikan ibu itu hal biasa, sudah sering terjadi, termasuk di sekolah saya juga ada beberapa yang dari Inggris, dari Pakistan, itu juga sekolah kita ya menangani hal-hal semacam itu gitu. Nah, sebaiknya biar arahannya tepat, ya dijadwalkan aja untuk soal ke, kalau di Bandung ya KJ di Bandung, kalau yang di Bogor ya silakan di KJ di Bogor, kemudian minta arahan dari Dignas biar lebih sesuai gitu. Bapak ada umumnya seperti itu. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Syukran, Pak. Di sekolah Khairan. Barakallahu fikum. Ya nanti teman-teman kalau misalkan ini kan waktu yang kita terbatas ya bisa WA saya di situ ada 0899 506.000, boleh silahkan nanti tanya-tanya aja, bisa chat saya. Afwan, Pak. Berapa tadi, Pak? Nomor teleponnya, Pak. Lupa. 0899 506.000. 506.000. Sudah saya ada di grup di kolom chat. Oh, iya. Oke, Pak. Syukran, Pak. Jazakallahu khairan. Mungkin dari Bu Ningsi ada lagi pertanyaan. Untuk nomornya Pak Dedi sendiri sudah ada di kolom chat, dan kalian dari Bapak atau Ibu yang bertanya secara langsung kepada Pak Dedi mungkin bisa langsung chat ke admin saja seperti itu. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Boleh. Oke. Karena waktu menunjukkan udah pukul 21.18, kita lanjut ke sesi berikutnya Pak Dedi ya. Silakan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tapi waktunya memang sudah terbatas, silakan nanti bisa langsung menghubungi admin saja seperti itu. Oke, setelah mendengar pemaparan tadi, mungkin sebagian dari Bapak atau Ibu sudah punya gambaran gitu tentang langkah-langkah yang nantinya mau diambil. Nah, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan program dari PT Jagatrip Mitra Edukasi yang bisa membantu sekolah Bapak atau Ibu dalam perjalanan internasional. Baik. Untuk Jagatrip sendiri yang dimana kebetulan ya Bapak Ibu di bulan Juni ini sendiri tepatnya di tanggal 24 sampai tanggal 20 Juni nanti kita akan mengadakan EduTrip di Malaysia dan Thailand selama 5 hari 4 malam yang dimana akan dipandu langsung oleh Pak Dedi Gunawan. Next. Untuk Jagatrip sendiri yaitu program edutourism premium yang dirancang khusus untuk para praktisi pendidikan yang dimana berisikan kepala sekolah, guru, pengawas, pemilik yayasan hingga orang tua yang ingin melakukan benchmarking internasional secara langsung ke sekolah-sekolah yang ada di dunia. Setiap aktivitasnya itu terstruktur, penuh tujuan, dan dirancang untuk menghasilkan wawasan yang nyata, bisa langsung diterapkan ketika di Indonesia. Nah, untuk Jagatrip sendiri kita memiliki 4 pilar, yang dimana pilar pertama ada field learning, observasi langsung dengan pembelajaran imersif di sekolah internasional, bukan dari buku maupun ataupun video. Yang kedua yaitu workshop eksklusif, sesi intensif bersama praktisi pendidikan dan manajemen sekolah, tuan rumah ilmu yang applicable.
Yang ketiga, ada dialog terbuka yang dimana kita akan membuka diskusi terstruktur secara langsung dengan kepala sekolah dan staf pengajar dari Malaysia dan Thailand. Dan yang terakhir, kita membuka networking premium dengan koneksi profesionalis lintas institusi dan lintas negara, membuka peluang kolaborasi dalam jangka yang panjang. Nah, Bapak Ibu, yang dimana 5 hari 2 negara ini kita akan mengunjungi 6 instansi pendidikan yang ada di Malaysia dan Thailand. Dan untuk di hari pertama sendiri di tanggal 24 Juni tepatnya, yaitu kita akan di Kuala Lumpur dan mengadakan seminar secara internasional. Dan yang untuk hari kedua, di tanggal 25 Juni nantinya, kita akan berkunjung ke 3 sekolah yang ada di Malaysia, tepatnya yaitu di KF Syekh Alam Selangor, KF Sungai Bulan Selangor, Cafe Kuala Selangor, dan kita juga malamnya akan mengeksplor di Putrajaya. Di hari ketiga, kita akan berkunjung ke Petronas. Kita akan mengadakan sharing session bersama dengan mahasiswa Malaysia. Kita akan melakukan boarding crossing Bukit Kayu Hitam dan juga akan berkunjung ke floating market Hat-Yai. Dan hari keempat kita akan berkunjung ke sekolah Thailand. Ada 2 sekolah yang akan nantinya kita kunjungi, yaitu Saklom Vidya School dan juga Darul Hikmah Narakewat. Dan di hari yang terakhir, kita akan berkunjung ke Unisiroj atau Universitas Islam yang ada di Perlis. Dan di sesi terakhir atau penutupan, kita akan berkunjung ke Pantai Batu Ferenghai Penang dan baru kita kembali ke Indonesia. Seperti itu. Jadi totalnya ada 5 sekolah yang dikunjungi, 1 universitas internasional, 2 negara yang akan dieksplor, full pendampingan dari tim Jaga Trip. Next. Nah, untuk fasilitas dan benefitnya nantinya itu, kita sudah termasuk hotel, transportasi di lokal Malaysia, Thailand, kunjungan edukatif ke 5 sekolah tersebut, dan juga 1 universitas, pendampingan full trip, seminar internasional, dan sharing session dengan mahasiswa lokal. Kita juga akan mengadakan city tour dan experience, konsumsi, dokumentasi, sertifikat, serta kita akan memberikan merchandise eksklusif berupa stiker, notebook, ID card, topi peserta. Dan biaya-biaya nantinya itu kita belum termasuk dengan tiket pesawat PP Indonesia ke Malaysia, Thailand, pembuatan paspor, pengeluaran secara pribadi, dan bagi Bapak Ibu yang akan melakukan laundry atau tambahan konsumsi itu nanti biaya tersebut di luar biaya yang sudah kita cantumkan. Khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada malam hari ini, kita ada harga spesial bagi Bapak Ibu jika mendaftar pada malam hari ini dengan harga 6.350.000, yang dimana harga normalnya itu ada di harga 7 juta. Untuk keberangkatan sendiri dengan sama tim Jaga Trip, kita ada 3 titik Bapak Ibu. Yang pertama ada di titik Jakarta, kedua ada di Semarang, dan yang ketiga ada di Yogyakarta. Dan titik-titik ini tim Jaga Trip akan menjemput peserta dan mendampingi sejak boarding di Indonesia hingga kembali ke titik asal. Next. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan EduTrip kita pada bulan Juni ini, silakan bisa menghubungi admin kita di bawah ini ya. Mungkin nanti langsung bisa menghubungi admin Jaga Trip dan juga bisa membuka websitenya kita di jagatrip.com.